Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semua sehat walafiat. Kali ini kita akan mencoba pasang ban luar dalam eh, untuk wheelset 700C. Ya, sebelum kita pasang ban luar dalam ini kita harus memasang rim tape. Nah, di sini saya ingin jelaskan fungsi rim tape ini adalah melapisi pelek dari lubang jari-jari tersebut. Nah, di sini saya ingin kasih tahu biasanya kebanyakan ban bocor itu karena rim tape tidak sesuai, beda ukurannya sedikit. Jadi dia seperti gambar yang biru ini. Dia masih ada celah. Jadi begitu pemasangan ban dalam, ban luar, begitu dikasih kompresi dia akan biasanya agak sedikit melenceng ya rim tape-nya, jadi dia mengenai lubang-lubang si pelek tersebut. Nah, untuk yang merah ini dia benar-benar rapat rim tape-nya, jadi sehingga tidak ada pergeseran antara si celah untuk rim tape untuk lari geser kanan atau kirinya ya. Jadi minimalis kemungkinan untuk bocor itu agak sedikit, karena pelek yang bocor itu memang riskannya satu, memang dibanyakan di rim tape yang begitu masuk kena kompresi dia akan bergeser. Jadi alangkah baiknya lebih mencari rim tape yang benar-benar sesuai ukuran dia, ukuran lebar si rims. Tapi kalau memang nggak ada, biasanya sih untuk meminimalis pergeseran saya biasanya menggunakan lakban hitam serabut. Nah, seperti ini teman-teman, saya sih menggunakan biasanya lakban ini ya untuk melapisi agar supaya tidak bergeser. Biasanya saya tempel si rim tape ini seperti ini, baru nanti ini kebetulan kan memang lakbannya ini agak lebar, mungkin nanti saya akan pasang rata sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu, baru nanti sebelah sininya nanti saya cutting cutter sesuai kebutuhan si lebar rimsnya, supaya si rim tape ini tidak bergeser kanan atau kirinya ya. Biasanya kalau udah masuk kompresi dia akan suka bergeser si rim tape kalau tidak dijaga dengan lakban. Ya, setelah kita sudah masang rim tape dengan baik, lalu kita memasang ban luar. Untuk ban luar ini pemasangannya kita pasang untuk sebelah ban saja dulu ya, sebelah lingkaran ban dulu. Nanti di sini akan kita masukkan ban dalam. Cuman di sini saya ingin menjelaskan untuk pemasangan ban tersebut dia ada rotasi ban. Nah, ini kita lihat sini ada rotasinya. Nah, ini rotasinya dia mengarah ke sana. Tapi untuk biasanya kalau untuk ban yang tidak ada tulisan rotasinya, kita mengikuti alur ban tersebut sih biasanya mengarah ke depan. Terus di sini saya sih kalau masang ban biasanya
tulisan atau label merek ban tersebut saya pasang di titik pentil. Nah, kenapa saya pasang di titik pentil? Karena fungsinya begitu kita lagi reading kurang kompresi angin, kita akan sulit mencari pentilnya ya. Jadi kalau misalkan label atau merek ban tersebut di posisi pentil, kita akan lebih mudah sih mendapatkan pentil agar lebih cepat mendapatkan, tidak perlu memutar-mutar banyak ban gitu. Nah, untuk ban dalamnya sudah kepasang semua ya kan. Ban dalam ini mengikuti ukuran diameter ban luar. Kalau memang diameter ban luarnya 725, kita menggunakannya biasanya 723 sampai 25 atau 725 sampai 28 pun masih bisa sih. Sebelum kita pasang bannya, kita akan memompa sedikit supaya si ban ini tidak apa ya namanya ngelipet ya, istilahnya sih ada yang ngelipet atau gimana gitu biasanya. Makanya kita akan pompa dulu sedikit, kasih angin, baru nanti kita akan pasang bannya lagi. Nah, ini bannya sudah terpompa sedikit, baru nanti kita masukkan seperti ini ban dalamnya semuanya keseluruhannya ya kan. Nanti kita baru pasang, mulai pasangnya itu dari sini biasanya sih, dari pentil dulu nanti kita masukin. Setelah masuk, nanti kalau memang agak sulit agak dikempes-kempesin sedikit dulu, nanti baru kita masukin keseluruhannya. Nah, seperti ini udah masuk. Jangan lupa pentilnya nanti agak ditekan sedikit dulu ya, supaya si pentil ini benar-benar tidak terjepit di bagian ring ban luar. Jadi nanti kita masukin semua. Ini masih ada yang keluar juga. Ya, kita sekarang masukin, nanti sambil kalau memang ini agak susah nanti dimasukin. Nah, di sini kita bisa keluarkan sedikit anginnya, sedikit baru kita masukin lagi, masukin lagi sampai benar-benar masuk. Kalau memang agak susah, baru ini kita kempesin lagi sedikit demi sedikit sampai benar-benar kempes. Baru terakhir biasanya sih agak keras ya, yang penting ini masukin ini bener-bener udah kempes semua, udah dibuang lagi anginnya. Setelah dibuang, kita pijit sedikit biar lingkarannya itu benar-benar masuk. Dan ini nggak terlalu keras sih jadinya. Kalau biasanya kalau misalkan kita nggak pijit keseluruhan, sedikit demi sedikit sini kita nggak pijit, tiba-tiba kita ingin mau masukkan ini, biasanya agak susah. Jadi benar-benar posisi si diameter ini harus benar-benar di agak tengah, karena agak tengah dia diameternya lebih ke dalam ya, cekung. Jadi si ini bisa lebih leluasa ngasih spare untuk masuk ban gitu. Ini tinggal sedikit lagi. Saya akan coba pakai alat bantu congkelan ban, tapi yang berbahan plastik sih ya kalau bisa, jangan yang besi, karena yang besi takutnya melukai rim tersebut
sehingga nanti apalagi model rims brake gini, dia takutnya bermasalah sama brake pad si U-brake atau V-brake gitu kan, karena ini dia rim brake. Jadi usahakan gunakan yang berbahan plastik atau nilon yang tidak melukai bahan aluminium si rim tersebut. Nah ini kita udah pasang semua, tinggal terakhir. Nah ini kita bagian ini tinggal kita congkel dan masukin sedikit demi sedikit aja sih. Nah kan selesai. Nah sudah begini kita tinggal pompa aja sih, kompresi sesuai ukuran dari ban luar tersebut. Misalnya kalau untuk biasanya ukuran PSI sepeda ban road bike ini 90 sampai 110 PSI sih ya. Mungkin ada yang juga yang sampai 125 PSI atau 130 PSI. Cuman biasanya kalau bisa jangan sampai di atas 120 atau 130 PSI, karena si bahan ini memerlukan redaman juga untuk semacam kayak lubang ataupun ya lubang-lubang kecil lah istilahnya, untuk menjaga si rim tersebut agar tidak terlalu langsung berbentur dengan rims. Kalau untuk di ban ini dia itu maksimum PSI nya sampai 115 PSI ya. Cuman di sini saya mau pasang 100 PSI aja, karena 15 PSI itu biasanya untuk spare aja sih, biar nggak terlalu maksimum banget. Biasanya mengurangin dari maksimum 10 atau sampai 15-an PSI lah dari maksimum si ban tersebut. Di sini sudah sampai 100 PSI, sedikit lagi. Nah di sini saya lebihin sedikit karena begitu ini dibuka nih akan mengeluarkan sedikit angin sih, jadi benar-benar bisa sampai 100 PSI pas. Oh iya, untuk pentil ini ya pentil kecil. Biasanya pada pompa yang umum kadang dia hanya menggunakan pentil yang besar. Jadi sehingga tidak bisa langsung masuk di sini. Biasanya dia memerlukan adaptor tambahan untuk si pentil tersebut. Tapi kalau memang pompanya sudah bisa ada yang kecil ada yang besar, nah kita bisa menggunakan pompa yang pentil kecil langsung, jadi tanpa perlu adaptor si pentil. Nah ini oke, udah terpompa semua bahannya. Usahakan di sini alurnya bener-bener keluar semua ya, dia ada jarak kecil ini nih. Nah ini lingkarannya usahakan sama semua, sehingga begitu kita putar tidak ada yang benar-benar goyang. Kita putar dulu. Normal semua, masih tidak ada yang goyang-goyang. Biasanya kalau memang goyang sih
Satu, kalau memang bannya bener, dia bagian luar sini nggak rata nih, bagian ininya nggak rata nih, ada list di atas rim sedikit. Nah ini biasanya ini nggak keluar semua, nggak rata. Dan kedua, biasanya produksi dari bannya tersebut sih, walaupun ininya kita udah kelihatan keluar semua, tapi biasanya masih ada sedikit goyang. Nah biasanya di situ produksi dari ban tersebut, jadi nggak bisa diakalin memang dari sananya. Sebelum mengisi angin, usahakan ini kita putar dulu agak kendor, baru kita isi angin. Begitu selesai isi angin, nanti kita ini tutup lagi si ini yang kecil. Nah ini sudah tutup, baru kita pasang ring dan tutup ventilnya. Oke, sekian video dari saya, cara memasang ban luar dan dalam berikut trim tabnya. Terima kasih yang udah menonton, dan kalau memang ada pertanyaan bisa di kolom komentar, semoga bisa saya jawab satu persatu komentar dari teman-teman. Sehat selalu semuanya, salam goes, terima kasih.